Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestin Suryaningsih dari kelas A723 NPM 264. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping dari materi PPKN SD. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi multikulturalisme, yaitu teori pengetahuan yang dimiliki manusia tentang pandangan seseorang terhadap ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang mencakup nilai-nilai, sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Objek dan tujuannya yaitu berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Tujuannya untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tidak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Lalu konsep pendidikan multikultural yaitu memberikan kesempatan yang sama pada semua orang tanpa memandang gender dan kelas sosial, etnik, ras, agama, dan karakteristik kultural mereka untuk belajar. Urgensi pendidikan multikultural. Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural akan membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai-nilai kepribadian. Simpulannya yaitu multikulturalisme di sini adalah masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berbeda budaya dari satu sama lain. Materi kedua yaitu pengertian dan ciri-ciri masyarakat madani, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dan dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Ciri-cirinya yaitu adanya kemauan untuk hidup lebih baik, berlaku jujur dan adil, menabur kerahmatan, ada kesalehan pribadi dan sosial, toleran terhadap sesama dalam perbedaan. Sejarahnya yaitu pada masyarakat Jawa, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat Madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Karakteristiknya yaitu bertuhan, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan, lalu tumbuh kembangnya kreativitas, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, damai, toleran, dan beradab tinggi. Materi selanjutnya yaitu NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Hakikat NKRI adalah negara yang berdaulat, merdeka, dan bersatu berdasarkan Pancasila diatur oleh UUD 1945. Nilai-nilai perjuangannya yaitu antara lain rela berkorban dan tanpa pamrih, persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan tanggung jawab, serta cinta tanah air. Makna dari NKRI yaitu keutuhan wilayah meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keutuhan khasanah budaya, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Lalu ada keutuhan SDA dan keutuhan SDM. Materi selanjutnya itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD
NRI tahun 1945. Sedangkan pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pengertian daerah bersifat istimewa adalah daerah yang mempunyai aturan pemerintahan khusus yang berbeda dari peraturan umum daerah pada umumnya. Asas pemerintahan daerah ada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantu. UUD yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah pada UUD nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas. Materi selanjutnya adalah keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan ini diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Sedangkan pengertian kata adil yang lebih menekankan pada tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Prinsip pokok pemerintah terbuka ada prinsip akuntabilitas, prinsip transportasi, dan prinsip partisipatif. Elemen dari pemerintahan yang baik ada support, capacity, dan value. Pemerintahan transparan adalah di sini ada keterbukaan informasi dan hak mutlak untuk seluruh rakyat Indonesia. Informasi dapat tersebar melalui internet sehingga dapat memudahkan persebaran informasi yang juga berpotensi menjadi informasi yang palsu atau hoax. Dampak pemerintahan yang tidak transparan adalah dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang, meningkatkan korupsi, dan menghambat partisipan publik dalam proses pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Materi ke-6 yaitu Dinamika UUD 1945. Dari makna UUD 1945 yaitu Hukum Dasar Tertulis dan juga Konstitusi Pemerintahan NKRI. Amandemen UUD 1945 ada 4 perubahan. Yang pertama, UUD NRI 1945 sebagian pasal yang dirubah, terutama yang mengatur wewenang seorang presiden. Yang kedua, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, memperkuat sistem presidensil dengan mengadakan pemilu. Keempat, menghapus DPR. Poin ketiga yaitu awal kemerdekaan, adanya sistem presidensil dan juga penyimpangan UUD 45 antara lain UUD 1945 sebagai UUD negara lain. Yang kedua, UUD 45 sudah tidak berlaku lagi. Poin yang keempat yaitu Orde Lama. Menetapkan pembubaran konstituante. Lalu menetapkan kembali UUD 45, membentuk MPR, dan membentuk DPA sementara. Poin kelima, Orde Baru. Adanya dekret Presiden. Yang pertama, pembubaran PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, lalu ada turunnya harga untuk perbaikan ekonomi. Yang terakhir adalah masa reformasi. Kelebihannya ada kesadaran masyarakat akan pentingnya reformasi, bebas berpendapat, dan juga adanya HAM. Kekurangannya antara lain tidak adanya pemberian subsidi terhadap masyarakat, lalu ada kurangnya minat membaca karya sastra, dan juga pemerintahan yang hanya fokus pada perbaikan ekonomi. Materi ketujuh yaitu lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Adanya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah kondisi suatu
lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia. Cara mengatasinya yaitu adanya pembangunan berkelanjutan, keadilan antar generasi, pencemar harus membayar, dan juga pencegahan dini. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Materi ke-8 yaitu sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Pergerakan nasional adalah masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Ciri-ciri pergerakan nasional antara lain keanggotaan tidak berdasarkan atas suku tertentu. Sebagian besar pemimpin organisasi berasal dari kalangan terdidik. Lalu ada tujuan dari kepentingan ini untuk seluruh bangsa dan memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Timeline dari zaman pergerakan nasional antara lain ada fase awal. Adanya Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Dagang Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Sarekat Islam 1912, Jong Java 1915, Jong Sumatera dan Bon 1917, Jong Ambon 1918, Jong Minahasa 1919. Lalu ada fase puncak, adanya Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, Indonesian Partage 1913, Partai Nasional Indonesia 1927, Partai Komunis Indonesia 1920, Partai Sarekat Islam pada tahun 1927. Ada juga fase penurunannya antara lain peristiwa Semai 1926, lalu ada peristiwa PKI Madiun 1948, dan juga proklamasi kemerdekaan 1945. Adanya Kongres Pemuda ada dua, yaitu yang pada pertamanya menghasilkan didirikannya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Disepakatinya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan disepakatinya penggunaan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang kedua, kongresnya menghasilkan Sumpah Pemuda, antara lain, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda adalah dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, mencintai produk dalam negeri, dan juga melestarikan kebudayaan bangsa di Indonesia. Implementasinya yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan membangun bangsa dan negara Indonesia. Materi yang ke-9 yaitu selanjutnya yaitu hidup rukun dalam perbedaan, membangun keberagaman yang inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Pendidikan inklusif merujuk pada pendidikan untuk semua yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Perubahan pendidikan melalui pendidikan inklusif memiliki arti penting khususnya dalam kerangka pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Poin penting yang kedua yaitu menghargai keberagaman bahasa. Pelaksana pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan wadah persatuan berbasis multikultural, mengingat bahwa keberagaman seharusnya tidak menjadi pembeda atau hambatan, melainkan dijadikan tumpuan untuk saling memahami dan mengakui keberagaman masing-masing. Pendidikan multikultural merupakan upaya menghargai perbedaan, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Poin yang ketiga, membangun sikap gender.
Adapun kendalanya antara lain kesenjangan gender, ada pembekuan citra dan peran laki-laki dan perempuan yang merugikan, adanya diskriminasi, dan juga kekerasan berbasis gender, baik fisik, psikis, maupun seksual. Adapun upayanya antara lain menciptakan rasa aman dan nyaman, lalu memberikan penghargaan atau penghormatan sesuai posisinya, menghindari diskriminasi, menghilangkan stereotipe, dan juga tidak melakukan tindakan yang melecehkan jenis kelamin. Poin yang keempat yaitu membangun pemahaman kritis. Hal ini menyoroti perlunya menghargai dan memahami perbedaan budaya serta upaya untuk mempromosikan hubungan yang saling menghormati antara kelompok budaya yang berbeda. Yang terakhir yaitu membangun sikap anti-diskriminasi, antara lain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati, dan juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta menjadi contoh yang baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.